Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tera Baca. Jumpa lagi bersama di Tera, dialog bersama Tera Baca bersama saya Reni Afriani. Tera Baca, tes bahasa coretan Anda yang akan mengungkap aspek-aspek potensi, emosi yang ada dalam diri Anda berdasarkan keilmuan keseni rupaan dan bersinergi dengan keilmuan 12 keilmuan lainnya yang akan membantu menemukan makna dan solusi daripada coretan dan untuk lebih mengenal diri Anda. Dengan tagline Nalung titik manggi diri, menelaah titik menemukan diri, menganalisis semua elemen dari coretan gambar dan berusaha untuk memberikan informasi yang holistik dan komprehensif serta solusi yang terbaik. Dan di Tera disponsori oleh Kabaca, komunitas bahasa analisis bahasa coretan anak, dan juga Bimba Tera Baca. Bagi sahabat Tera Baca yang ingin lebih tahu banyak mengenai Tera Baca, silakan hubungi 0813-2047-6198. Dan sahabat Tera Baca, di Tera hari ini, minggu ini kita akan mengundang teman kita, sahabat kita, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang putri dan 1 orang putra yang memiliki banyak sekali kesibukan. Dan sebelum kita dialog bersama beliau, kita akan melihat profilnya. Kau senjaku yang menyejukkan. Sinar matamu begitu berarti, menggetarkan. Jiwaku terlena. Dirimu penantianku, meski dengan sekilas perjumpaan, meninggalkan kesan yang indah, walau kemudian sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, video tadi merupakan cuplikan dari hobi sekaligus pekerjaan saya sebagai voice over dan pembawa acara. Saya Iin Marlina, doa dari orang tua yang disematkan dalam sebuah nama. Kebanyakan biasa menyapa hanya dengan sebutan nama depan saja, Iin. Saya istri dari seorang suami yang penuh tanggung jawab dan telah dikaruniai 3 orang buah hati yang saat ini berdomisili di Cimahi. Dan sekarang, selain menjadi ibu rumah tangga, saya menikmati menjadi seorang mompreneur. Sebagai mompreneur yang saat ini menekuni penjualan pakaian anak dengan label eap.co dan Unkids, juga sepatu berlabel Baro Sneakers, saya juga aktif berorganisasi sebagai pengurus dan anggota di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI, juga sebagai bendahara di TK Bina Insan Cendekia, serta aktif di Majelis Supermam dan komunitas KTM. Untuk mengisi waktu luang, saya bersama keluarga seringkali melampiaskan hobi jalan-jalan, kuliner, dan tadabur alam. Demikian sekilas personal profil tentang diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan berbicara langsung dengan sosok dari Bu Iin ini. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Iya, alhamdulillah sehat Bu Iin. Alhamdulillah Bu Reni. Gimana Bu Reni, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Iin, ini banyak banget ya kegiatannya. Seorang ibu rumah tangga memiliki 2 orang putri dan 1 orang putra. Terus juga sibuk juga di komunitas ya. Kemudian di organisasi juga. Dan dulunya tuh ini ya Bu Iin ya, announcer ya,
atau lebih dikenal dengan penyiar radio ya Bu In ya. Coba Iya, ceritain betul sih Bu pengalaman Ren. penyiar radio ini, pantesan suaranya tadi kalau orang Sunda bilang mahalimpu. Alhamdulillah. Ya begitulah Bu Ren. Karena memang mungkin dulu saya background-nya dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya Bu Ren. Iya. Jadi itu yang menjadi ketertarikan saya untuk memasuki dunia broadcasting, yaitu radio ya. Dan kebetulan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi penyiar di 2 radio di Bandung, gitu ya, radio Islami. Gitu Iya, ya. iya. Sebetulnya nggak nyangka juga sih. Kebetulan dulu ada tes untuk masuk ke penyiaran. Saya mengikuti dari step by stepnya dari awal sampai akhir, dan saya nggak akan nyangka karena saingannya kan banyak ya Bu Ren ya. Betul. Itu kalau zaman kita dulu termasuk profesi favorit itu loh. Jadi announcer. Betul. Ya. Kayaknya keren banget gitu loh. Betul. Kemudian coba-coba gitu iseng daftar, ternyata setelah melalui seleksi, tes dan sebagainya, ya alhamdulillah masuk gitu ya. Ya itu sebenarnya ternyata saya menjadi tahu, oh ternyata ini ya fashion saya di sini gitu, benar gitu. Ya. Jadi enak. Ya gitu. Jadi maksudnya ketika kita memiliki hobi, kemudian kita juga berprofesi di situ, jadi sesuai dengan passionnya itu kayaknya enjoy banget gitu ya. Apalagi profesi itu ya pokoknya keren banget gitu loh, jadi announcer di radio tuh. Berapa lama Bu In? Jadi bekerja tapi tidak terasa bekerja. Ya betul. Jadi karena menikmati sekali, jadi bekerja di dunia broadcasting memang menyenangkan, betul Bu Ren ya. Karena berbeda dengan mungkin kerjaan yang lainnya ya. Selain menyenangkan, dapat uang, terus karena di perusahaan Islami kita juga sering mendapatkan insight ya, ilmu ya. Lingkungannya kondusif, ya, lingkungannya kondusif, kemudian banyak ilmu yang didapatkan, pokoknya lahir batin terpenuhi lah gitu ya. Terpuaskan aja ya. Ya pokoknya semuanya saya bekerja sesuai passion. Terus tadi saya dengar juga berapa lama ya saya 6 tahun lebih, hampir 7 lah Bu. 7 tahun. Hampir. Karena hamil jadi berhenti gitu. Jadi dari gadis sampai menikah ya Bu ya? Ya, menikah terus hamil. Nah pas hamil saya berhenti gitu untuk menjadi penyiar di situ. Walaupun masih betah ya Bu Ren. Iya ya, pilihan berat antara ini ya Bu ya. Yang satu profesinya ya didambakan semua orang lah. Kemudian di satu sisi harus menjadi pure ibu rumah tangga, itu sebenarnya profesi yang lebih mulia ya. Walaupun mungkin tidak semua orang bisa melihatnya tuh sebagai suatu anugerah, salah satu anugerah yang kita bisa dapatkan ya Bu ya. Iya, karena saya setelah menikah itu kan kosong dulu, kemudian keguguran gitu pas 2 tahun. Pas 2 tahun baru hamil, jadi itu kan memang satu hal yang dinanti ya Bu ya. Betul. Itu makanya saya mengorbankan, ya udahlah saya lepas itu karena penantian selama 2 tahun setelah menikah, akhirnya hamil, dan alhamdulillah saya harus memutuskan bahwa ya udah deh saya nggak usah kerja lagi gitu. Iya. Berat pasti ya. Ya, menjaga amanah yang Allah berikan kepada saya. Betul. Pasti berat pada saat itu ya untuk kita melepas ego kita, melepas sesuatu hal yang kita cintai, yang kita sangat enjoy banget gitu ngerjainnya. Tapi sebenarnya pilihan yang kita tentukan juga itu lebih worth it ya. Betul. Menantikan titipan Allah ya. Betul, yang lebih prioritas ya. Betul. Iya. Jadi motherhood-nya muncul ya. Ya. Motherhood-nya muncul. Kalau sudah ini kan kita kalau udah soal anak itu
apapun hal yang kita cintai juga bisa kita lepasin kalau untuk demi anak gitu ya. Rela berkorban lah ya. Betul, ya. Nah, tadi saya dengar di profil itu salah satu sekarang voice over. Apa sih Bu In, voice over itu? Ya, jadi mengisi suara Bu. Pengisi suara. Jadi mengisi suara gitu ya. Jadi itu sebenarnya hobi saya sih ya. Kembali lagi hobi. Maksudnya di situ. Jadi setelah saya keluar dari radio tersebut ya saya masih suka ngisi-ngisi untuk kesenangan pribadi aja. Untuk menyalurkan hobi, untuk mengembangkan potensi diri gitu ya, dengan mengisi suara-suara yang tentunya bermanfaat karena isi-isinya kebanyakan tentang motivasi Islami gitu Bu, tentang keislaman ya, tentang menyeru kepada kebaikan lah. Iya. Tetap balik lagi menjalankan hobi, tapi tetap dengan dikemas juga memberikan manfaat ya untuk orang banyak ya. Betul. Mungkin salah satu untuk dakwah juga ya. Suara saya jalan dakwah. Ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada pendengarnya apa gitu ya. Terutama tentang masalah keislaman. Banyaknya seperti itu, walaupun ada juga beberapa yang umum ya, tapi kebanyakan isi pesannya tentang nuansa Islam. Iya. Ya itu karena ada nilai dakwahnya itu ya Bu ini ya. Betul. Bisa bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, kalau misalkan disuruh pilih tuh antara announcer, voice over, terus ibu rumah tangga tuh. Ketika ada tawaran lagi gimana tuh Bu In tuh? Sempat Bu ada tawaran lagi. Iya. Waktu zaman anak saya yang kedua ya. Waktu itu lucu. Yang dari radio tersebut menghubungi saya untuk kembali lagi gitu ya. Kembali lagi. Kemudian kata saya udah punya anak 2 nih gitu. Ini baru ngelahir, baru berapa anak saya baru setahun lebih ya kalau nggak salah. Kemudian anak yang kedua yang setahun lebih. Kemudian oke lah, saya coba ya gitu. Saya coba. Pas hari pertama nih gitu ya. Pertama kali siaran dari rumah kan nangis, mama mau mama kerja dulu ya sebentar, nanti adek sama dulu. Tuh nangis, saya kan nggak tega ya Bu ya. Baru pertama ya Allah Bu, ya gimana ini ya. Langsung saya telepon orang tersebut yang dari radio, Kang, punten saya nggak bisa soalnya anak saya nangis. Gimana Tayin aja, Tayin siapnya kapan gitu ya, saya tungguin gitu ya. Akhirnya berikutnya udah lama, gimana udah siap belum? Alhamdulillah kayaknya nggak jadi deh. Masya Allah. Saya nggak tega nih. Ya ampun, betul, jadi udah mau dikasih keluar terserah Tayin kapan aja gitu ya. Akhirnya enggak, jadi saya putusin udah nggak usah aja lah. Gitu. Kembali lagi walaupun diuji. Pertimbangannya jarak juga jauh ya dari Cimahi ke Geger Kalong ya, saat itu lumayan lah, memang belum macetnya belum apanya. Saya pertimbangannya banyak sih. Ya udahlah, saya putuskan ya udah nggak usah aja. Jadi Kang punten ya, saya akhirnya nggak jadi aja deh. Seperti itu Bu Reni. Padahal saya pengen sekali sih sebenarnya. Kadang-kadang merindukan itu juga ya. Ya, hobi ya. Hobi itu sesuatu aktivitas yang kita cintai lah, kita enjoy melakukannya. Tapi balik lagi ketika kita dihadapkan dengan suatu pilihan ya harus ada yang dikorbankan gitu. Dan kembali lagi rasa keibuan yang ya itulah yang lebih bukan mengalahkan sih ya, tapi kita ya itu sebenarnya bentuk ujian juga Bu In ya, di antara istilahnya hobi itu kan kesenangan kita ya. Iya, hobi itu kesenangan dan akhirnya kita dibenturkan lagi dengan pilihan. Tapi ya balik lagi, jadi seorang ibu bapak profesi yang nggak ada duanya ya, kerjanya juga 24 jam, emosinya juga kita benar-benar harus melatih manajemen emosi gitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang kita harus mengalah terhadap keinginan diri kita sendiri. Gitu, betul. Walaupun keinginan kita pengennya ini ya, kalau misalkan dalam diri saya dulu planningnya step by step, saya pengen ini gitu ya, ada
ada planning tersendiri. Saya ingin mengembangkan karir saya ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya. Tapi ternyata nggak diraih juga, di rumah juga bisa sih sebenarnya gitu ya. Iya, pada akhirnya dengan kondisi sekarang lebih bisa difasilitasi Bu ini ya. Betul, jadi waktunya tidak terikat, terserah saya kan kalau kita kerja di satu perusahaan, dalam satu perusahaan orang, apalagi kita harus mengikuti, harus komit komit harus jam segini datang gitu, tidak boleh kesiangan. Kalau sekarang kan terserah saya aja, saya mengisi suara kapan gitu kan. Saya mau bikin video kapan, jadi terserah sayanya. Saya pengen lagi mood, udah saya bikin. Jadi kalau misalnya nggak mood, ya udah enggak gitu. Iya. Seperti itu. Ketika dihadapkan dengan pilihan, akhirnya kita menekan ego kita dengan akhirnya kan memunculkan rasa keibuan kita ya. Motherhood-nya muncul, tapi pada akhirnya Allah berikan lagi ya kesempatan yang justru malah lebih enjoy ya, lebih difasilitasi dengan keadaan sekarang gitu ya. Banyak ada aplikasi TikTok lah apa yang itu bisa jadi hobi banget gitu ya. Dan waktu juga kita bisa handle. Dan tadi nih announcer udah, terus tadi profesi pengisi, sama nggak sih sama daber? Voice over itu sama nggak dengan daber? Itu kan untuk ini ya, kalau lebih ke film gitu ya. Jadi mengganti ya, jadi dia harus ngikutin mulutnya dia gini gitu kan. Tingkat kesulitannya beda ya. Betul. Kalau ini kontrol tetap kita gitu ya. Ya ini mah asli kita gitu ya, suara dari klip ya, ngisi suara-suara di klip ya. Betul. Gitu. Dan kebetulan kan saya punya seorang kawan yang memang dia ahli, maksudnya bukan ahli juga sih, hobi untuk membuat video-video keren gitu ya. Dia suka off-road gitu. Jadi saya juga kolaborasi dengan teman saya, kamu bikin videonya, aku yang ngisi suara gitu. Kebetulan dia suka. Betul. Kadang-kadang dia juga punya skripnya, aku punya skrip ini, video ini, kamu isi dong gitu kan. Jadi kadang-kadang kita collab di situ, Bu. Jadi saling collab, jadi saya punya potensi di sini, dia juga punya potensi di situ. Jadi kita sering mengkolaborasikan hobi masing-masing gitu. Keren. Tinggal baca doang ya, kalau skripnya udah ada. Keren, Masya Allah. Betul. Masya Allah. Terus tadi nih announcer udah, voice over udah. Kemudian tadi sebagai mompreneur juga nih, Bu Iin itu punya usahanya banyak, mulai dari baju, Gak banyak juga sih sebenarnya. Tapi cuma 2. Punya toko loh, udah punya toko dengan beberapa karyawan, keren. Kemudian sekarang ada brand baru ya, produk baru, sepatu. Ya, sekarang saya merambah ke sepatu, Bu Ren. Asalnya kan baju anak. Iya, kemudian aktif di beberapa komunitas juga, ada Supermam, KTM, dan lain-lainnya. Juga aktif di organisasi IWAPI. Nah, itu bagaimana tuh memanage waktunya? Kalau dulu kan itu mungkin lebih ke waktunya juga lumayan tersita banyak ya. Nah, kalau sekarang nih membagi waktu memanage waktu antara keluarga dengan sebagai mompreneur nih. Ya sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya. Itu yang asal kita ada berbagi peran dengan suami lah ya. Karena kan saya juga punya anak kecil, mau 6 tahun ya. Jadi saya mendiskusikan dengan suami ketika saya ada acara yang menjaga anak saya yang kecil, papahnya gitu ya. Nah, jadi di situ dia menjaga si bungsu gitu ya. Kalau yang 2 ini yang udah besar-besar kan, jadi nggak usah ada yang jagain. Jadi kalau yang ini, yang bungsu ini karena masih 5 tahun lebih, harus ada yang menjaga gitu. Nah di situ. Dan kebetulan acara-acara juga tidak tiap hari, Bu Ren. Kadang-kadang ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali gitu ya. Jadi nggak terlalu sibuk juga sih sebenarnya ya. Dan itu dijadikan hiburan aja untuk saya gitu. Jadi bukan hal yang memberatkan. Aduh nanti ini saya gini enggak. Tapi kita mengikuti komunitas tersebut
mengikuti kegiatan tersebut dengan hati yang senang gitu ibaratnya. Ya. Karena kita saya khususnya menyikapinya ini adalah hiburan juga, dapat ilmu juga gitu ya. Jadi kalau kita keluar rumah ibaratnya ya udah hiburan, healing lah ya, bisa ketemu dengan teman-teman gitu ya, mendapatkan ilmu dan banyak lagi hal yang betul. Jadi banyak juga hal yang kita dapatkan selain di rumah gitu ya, dan kita juga kan sebagai perempuan kan tidak harus melulu di rumah. Kalau kita terus-terusan di rumah akan jenuh ya tentunya, walaupun kita mungkin sering sama keluarga jalan-jalan, tapi kan kita memerlukan sosialisasi atmosfer yang beda ya Bu In ya. Betul. Mencari ilmu, bertukar pikiran itu berbeda ya. Kita ingin mengembangkan diri kita, mengaktualisasikan diri kita, dan kebetulan suami saya alhamdulillah mendukung gitu ya. Tidak ketat harus gini, enggak gitu. Jadi mereka jadi suami saya membebaskan selama itu dalam koridor gitu ya, dan tentunya pekerjaan di rumah juga beres gitu ya. Jadi saya menikmati gitu ya, tidak menjadikan ini organisasi ini menjadi beban bagi saya gitu. Jadi hiburan aja tapi dapat ilmu plus gitu kan. Seperti itu, Mbak. Iya. Bagaimana itu menjaga berarti kan maksudnya sudah terjalin komunikasi yang baik dengan pasangan, kemudian juga komitmen dengan tugasnya masing-masing, peranannya, jadi tidak ini tugas perempuan, ini tugas laki-laki, karena dalam satu keluarga kan harus balance ya, masing-masing punya punya peranan, punya kewajiban. Itu gimana tuh bisa terbentuk? Karena maksudnya dalam satu keluarga itu manajemennya memang nggak harus semua ada di ayah atau sebaliknya, memang harus ada balance, dan saya lihat komunikasinya sudah berjalan dengan baik. Itu gimana tuh Bu In? Karena banyak sih banyak yang lebih mungkin ayah yang mendominasi atau sebaliknya, bahkan dalam peranan mendidik anak pun itu tugas ibu, padahal nggak juga ya. Tugas untuk mendidik anak itu ada peranan dari ayah dan ibunya. Nah ini gimana nih udah bisa kebentuk ini? Mungkin bisa sharing sama teman-teman lain yang masih punya kendala dalam hal, bahkan dalam hal komunikasi pun gitu ya. Ini gimana nih Bu In? Ya. Intinya untuk membentuk komunikasi adalah kepercayaan ya Bu ya. Kepercayaan dari pasangan juga. Saya percaya kepada pasangan saya dan pasangan saya percaya kepada saya, dan kita saling mendukung. Intinya saling mendukung hal-hal kebaikan gitu. Jadi dia suami saya tahu potensi saya, bakat saya, passion saya di mana gitu. Jadi dia juga harus mendukung saya gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi karena dia ingin, mungkin istrinya juga tidak mau terkekang di rumah gitu ya, tidak mau jenuh di rumah, ingin istrinya juga berkembang lah ya. Setidaknya kalau bahasa sekarang gaul atuh gitunya maksudnya. Gaul dalam hal positif gitu ya. Betul, maksudnya jadi jangan, kalau bahasa Sunda jangan kurung batokeun gitu kan biasanya gitu. Tapi lihat dunia luar gitu kan. Harus bisa melihat dunia luar, dan karena suami saya juga orangnya demokrasi gitu ya. Tidak maksudnya tidak otoriter, harus tidak otoriter. Enggak. Tidak otoriter. Jadi selalu mengerti apa yang saya inginkan, karena saya selalu komunikasikannya dengan baik. Walaupun komunikasi dengan baik, kalau orang tersebut tidak mengerti kan pasti susah juga ya Bu ya. Betul. Tidak paham gitu akan kondisi istrinya. Sebenarnya kan istri itu bukan istri aja, suami juga. Intinya adalah saling kemengertian gitu kan, saling mengerti gitu seperti itu, dan kenyamanan gitu ya. Nah, mungkin suami saya juga mengerti kalau saya nyamannya di sini gitu ya. Saya nyaman misalkan untuk organisasi di sini, saya nyaman. Kadang-kadang kalau misalkan ada organisasi yang saya nggak suka misalkan ya, pernah saya tinggalkan, suami saya hanya mendukung, ya udah tinggalin, kalau udah nggak nyaman di situ ngapain gitu kan. Jadi saya pernah juga ya udah meninggalkan. Tapi yang saya tekuni sekarang di organisasi ini, saya betul-betul enjoy itu di sini, dan suami mendukung karena kan IWAPI apalagi itu kan mendukung bisnis saya ya. Itu kan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi di situ bisa sharing, betul.
apalagi itu kan positif, jadi suami sangat mendukung sekali gitu ya. Kita akan mendapatkan banyak ilmu di situ, jadi mengembangkan sayap, bertemu dengan berbagai macam pebisnis lainnya gitu kan. Sharing-sharing gimana usaha sekarang gitu ya. Betul, jadi bisa jadi kolaborasi atau apa. Jadi benar-benar organisasi yang bukan hanya menyenangkan hati saja, tapi ada banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dan bermanfaat saya dapatkan. Kemudian Supermom di situ kita mengkaji tentang keislaman, bisa sharing tentang keislaman gitu ya. Kemudian di situ juga ada ustazahnya yang memberikan tausiah. Jadi di situ untuk pemenuhan batiniah saya, kebutuhan spiritual saya juga di situ terasah dan bisa saling ngecas lah, untuk ngecas rohani kita gitu ya. Kalau tadi kan IWAPI ini bisnis gitu ya, untuk menambah wawasan tentang dunia bisnis dan relasi gitu. Kemudian ada juga satu lagi tuh KTM, itu juga bisa berdiskusi seputar kehidupan lah ya. Gitu. Jadi kita bisa sharing itu, ngobrol bersama kawan-kawan, teman-teman, dan mendapatkan ilmu yang luar biasa gitu. Jadi organisasi yang saya ikuti ini bukan hanya sembarang organisasi yang sosialita gitu ya, happy gitu ya. Walaupun kita juga ada healing-healingnya pasti ya, jalan-jalan. Namanya ibu-ibu tidak lepas dari makan dan jalan-jalan gitu ya. Tapi di situ di dalamnya syarat akan hal yang bermanfaat seperti itu. Makanya suami saya mendukung ya, maksudnya tidak boleh dikekang. Kalau istri dikekang kan nanti malah jadi bumerang ya bagi rumah tangga. Kalau istri happy, kalau ada istilah, kalau di rumah juga akan ibu happy, keluarga happy gitu. Ibunya aman, keluarga aman. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi yang pertama di-happy-kan itu istrinya dulu. Istrinya udah happy, semuanya akan aman lagi. Nah, mungkin bapak-bapak yang lain nanti bisa dengar nih ya. Baik, saya lihat Bu Iin termasuk beruntung ya, sudah menemukan passion-nya dalam kehidupannya, walaupun mungkin itu sudah lewat, tapi sekarang masih tetap bisa dijalani. Kemudian bisa menjalankan hobinya, kemudian rasa keibuan dan tanggung jawab terhadap keluarga juga sudah muncul. Dan di Tera Baca kita ada satu paket yang bisa bagi teman-teman yang masih kebingungan dengan aku tuh harus gimana. Nah, kita di Tera Baca tuh ada paket Motherly, di mana itu kita bisa mengetahui keibuan kita, rasa tanggung jawab kita, kemudian potensi kita, dan lain sebagainya, sehingga kita lebih mengenal diri kita, keinginan kita apa, passion kita apa, dan apa yang harus kekurangan kita, dan bagaimana kita mengembangkan diri kita, itu semua ada di Motherly begitu. Dan kalau saya lihat Bu Iin alhamdulillah ya sudah menemukan itu semua. Nah, ini nih dalam memunculkan motherhood-nya nih, keibuannya harus mengorbankan passion dan hal yang sangat dicintainya, hobi gitu kan, tapi di satu titik bertemu bahwa okelah saya memilih prioritas untuk memilih anak lah ya. Dan saya juga dengar Bu Iin tuh untuk ngedapetin anak, terus kan udah 3 ya, dan dari ketiganya itu punya cerita yang berbeda, dan perjuangannya itu sangat berat gitu ya. Mangga Bu Iin ceritain nih dalam ketiga ini kayaknya sesi yang agak-agak ini ya, Mumbai ya. Ya, kalau kita flashback ke masa yang lalu gitu ya, tentang bagaimana saya proses bagaimana melahirkan buah hati tercinta gitu ya, Bu Den ya. Memang banyak perjuangan, mungkin ibu-ibu yang lain lancar gitu ya Bu ya, banyak lancar gitu, tidak sesat atau tidak ada drama-drama. Kalau saya alhamdulillah brand ya. Yang pertama saya alhamdulillah, kita syukur. Iya, alhamdulillah ala kulli hal ya, harus, karena pasti ada hikmah di semua cerita itu ya. Semuanya adalah qadarullah Allah ya. Harus betul. Qadarullah Allah yang harus kita jalani tentunya dengan tawakal Allah, dan kita mah sami'na wa ata'na, kami dengan dan laksanakan saja episode dalam kehidupan kita ya. Setelah menikah 6 bulan kemudian saya kan hamil ya Bu Ren ya. Kemudian setelah hamil itu ternyata keguguran pertama tuh ya Bu. 6 bulan kemudian saya hamil lagi Bu, keguguran lagi. Jadi 2 tuh ya. Kemudian episode berikutnya
alhamdulillah tuh hamil. Ternyata keguguran lagi. Jadi sampai saya tiga kali itu ketiga ya keguguran setelah subhanallah. 3 kali keguguran. Nah setelah 3 kali keguguran ya saya ikhtiar ke dokter ahli penyakit dalam juga, ke dokter kandungan juga. Ternyata saat itu ternyata katanya ada kekentalan darah gitu ya. Kemudian ikhtiar dengan minum obat, kemudian disuntik gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kehamilan yang keempat bertumbuh dengan normal gitu ya. Tidak mengalami keguguran. Ini jadi yang keempat ini alhamdulillah selamat gitu ya. Tidak mengalami keguguran, tapi prosesnya itu Masya Allah, karena selama kehamilan harus disuntik dengan obat-obatan yang luar biasa. Saat itu harganya lumayan. Kemudian sesar pula dan prematur pula gitu ya. Ya dikasih oleh Allah yang keempat ini, tapi dengan perjuangan yang luar biasa gitu. Alhamdulillah prematur. Kemudian yang kedua juga alhamdulillah, kalau kata dokter sih, dokter pribadi yang dulu waktu saat itu tuh dokter ahli penyakit dalam kata ibu mah 1 juta aja ya, udah jangan hamil lagi. Oh iya udah. Tapi ternyata Allah berencana lain, Bu Ren. Ya. Kemudian 4 tahun kemudian saya hamil lagi gitu ya. Saya mah kalau kata dokter satu juga saya mah tidak mengindahkan gitu ya. Biarin saya pengen hamil lagi gitu. Karena saya percaya ya Allah, kalau kata Allah ya, mungkin kalau ya tidak akan ada bisa ya. Berkehendaknya kalau Allah berkehendak. Jadi saya tidak menuruti kata-kata dokter yang pertama ini, biarin saya hamil. Alhamdulillah 4 tahun kemudian KB-nya dibuka, hamil lagi gitu. Alhamdulillah. Kemudian tapi kalau yang kedua alhamdulillah Bu Ren tidak ada drama ya, cuman memang sesar gitu ya. Iya. Sesar dan ini paling gede ini mah nggak prematur. Kalau menurut saya sih 2,75 tuh gede ya. Tapi kata orang mah kecil ya standar lah ya, minimal ya. Minimal untuk bisa lahir ya. Iya. Kalau kata orang kecil 27, bagi saya mah gede. Soalnya yang pertama itu kan kecil gitu ya. Alhamdulillah disyukuri gitu ya. Yang kedua ini tidak ada drama, cuman pas memang waktunya melahirkan ada pecah ketuban, harus sesar Bu, ini mah nggak bisa normal karena ibu yang pertama kan sesar. Ya udahlah nurut ya, gimana yang terbaik. Nah itu yang kedua sesar juga, jadi yang pertama sesar dengan lahir prematur, yang kedua lahir lahirnya prematur tapi normal ya berat badan. Ya. Nah yang ketiga ini lebih drama lagi Bu Ren. Yang ketiga ini saya baru 6 bulan, ternyata harus dilarikan ke rumah sakit karena saya pingsan, tidak sadarkan diri. Tensi saya saat itu sudah 200. Kemudian tidak ada pilihan lain, bayi yang dalam perut saya walaupun masih 6 bulan harus dikeluarkan. Ya. Jadi akhirnya dikeluarkan. Alhamdulillah lahirnya juga kecil ya. Kecil, tapi walaupun kecil alhamdulillah berkat pertolongan Allah. Sampai sekarang anak saya sehat, walaupun memang badannya masih kecil ya, mungil gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu drama sekali yang ketiga ini. Tapi hanya dengan kuasa Allah ya, walaupun lahir dengan berat 750 gram, yang ketiga ini, alhamdulillah bisa terus tumbuh kembangnya bagus gitu ya. Walaupun ya itu tadi berat badannya mungil, yang penting sehat gitu ya. Dan itu kalau menurut orang mah kayak yang 750 gram itu seperti apa ya Bu Ren ya? Iya saya dulu lihat. Masya Jadi, Allah. Terus mungkin dokter juga menyangka ini harus diselamatkan ya. Yang pertama adalah ibunya dulu katanya gitu ya. Jadi anaknya mah mungkin kedua, tapi alhamdulillah dua-duanya selamat hanya dengan pertolongan Allah. Jadi kalau saya memandangnya ya Allah ini mah pertolongan Allah dan kuasa Allah gitu, karena kita mah melihatnya mungkin dalam kacamata masa kadang-kadang kayaknya nggak selamat deh gitu ya. Kayaknya bayi 7 gitu.
bayi 750 sigana teh kayaknya teh kan orang mah gede-gede ya Bu ya di rumah sakit itu dia paling kecil gitu. Jadi kayaknya yang paling apa namanya mengkhawatirkan tuh bayi saya gitu karena paling kecil gitu. Itu bayi yang gede-gede juga ada permasalahannya lebih besar lagi ya, bahkan ada yang meninggal yang saya lihat. Jadi selama saya di rumah sakit itu banyak hal yang membuat saya berenung gitu dan mengambil hikmahnya. Ternyata ya bukan masalah bayi gede dan kecilnya. Kalau memang bayi gede tapi memang kuasa Allah harus saat itu diambil gitu ya, betul. Ya diambil gitu. Jadi setiap hari ke bulan bolak-balik ke rumah sakit ya saat itu. Jadi setiap hari melihat kejadian-kejadian hal-hal yang menurut saya ya gitu. Saya masih bersyukur ya Allah, saya masih bersyukur gitu ada ini bayi ini lahir ada yang begini A B C D gitu ya. Dan saya kecil tapi alhamdulillah nggak masalah hal yang serius gitu. Jadi saya ya Allah alhamdulillah bersyukur, ya Allah bersyukur, saya bersyukur, masih terus aja bersyukur ya. Dan kondisi seperti itu. Walaupun dia lahir normal, besar tapi ternyata kalau ibunya memang Allah berkehendak lain kenapa kenapa anak saya meninggal, astagfirullahaladzim. Jadi di situ ya Allah Tuhan tidak menjamin ya, maksudnya tidak menjamin bayi sehat, maksudnya yang besar dengan normal lahirnya ternyata harus, kalau memang kata Allah harus diambil ya diambil. Sedangkan bayi saya walaupun kecil tapi kalau kuasa Allah bukan waktunya untuk diambil gitu ya, ya karena itulah usia ya. Jadi memang Allah yang menentukan itu seperti itu. Jadi ya percaya aja lah sama Allah gitu. Iya. Ketika kalau misalkan kita lihat dari kacamata manusia ya, dari segi medis, kayaknya dengan kondisi Bu Iin, kayaknya nggak mungkin deh untuk hamil lagi, karena mungkin sangat beresiko ya, untuk ibunya, untuk bayinya, gitu kan. Apalagi saya juga termasuk yang menyaksikan perjuangan Bu Iin ya, waktu pada saat kelahiran anak ketiga itu luar biasa banget. Tapi ya balik lagi, walaupun hal yang nggak mungkin, kalau bagi Allah mungkin ya udah benar-benar ya Masya Allah banget